Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari Lokal 5B jurusan Tadris Biologi dengan mata kuliah Biologi Konservasi, dosen pengampu Pak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, pada pembahasan kali ini materinya yaitu yang pertama elemen dasar biodiversitas biologi, yaitu yang pertama biodiversitas genetik, yang kedua yaitu biodiversitas spesies, dan yang terakhir yaitu biodiversitas ekosistem. Kemudian pada materi kedua yaitu pengelompokan biodiversitas, terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu diversitas komposisional, yang kedua yaitu diversitas struktural, dan yang terakhir yaitu diversitas fungsional. Seperti yang kita ketahui bahwa biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan semua makhluk hidup di bumi, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Pada pembahasan pertama yaitu elemen biodiversitas. Yang pertama yaitu keanekaragaman genetika. Keanekaragaman genetika merupakan variasi perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis atau spesies makhluk hidup. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti warna bulu, ukuran badan, tinggi badan, dan sebagainya. Contoh keanekaragaman gen. Yang pertama yaitu pada keanekaragaman warna pada bunga mawar, yaitu mawar putih, mawar merah, dan mawar kuning. Kemudian, yang kedua yaitu keanekaragaman bentuk, seperti ukuran tubuh serta warna pada mangga, yaitu mangga gadung gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Yang kedua yaitu keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies atau jenis merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu yang berbeda jenis atau spesies dalam satu familia. Keanekaragaman ini terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Pada contoh keanekaragaman spesies, yaitu pada tumbuh-tumbuhan, meskipun tumbuh-tumbuhan itu merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman, masing-masing memiliki fisik yang berbeda-beda dan hidup di tempat yang berbeda-beda. Seperti kelapa tumbuh di pantai, kurma tumbuh di daerah kering, dan sagu tumbuh di pegunungan basah atau sawah gambut. Contoh lain yaitu pada variasi antara kucing, singa, dan harimau. Ketiga hewan tersebut termasuk ke dalam satu kelompok kucing, namun singa, kucing, harimau dapat perbedaan fisik, habitat, dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Di dalam interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik atau berbagai jenis makhluk hidup dan abiotik seperti faktor fisik, iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, dan faktor kimia yaitu salinitas, tingkat keasaman, kandungan, dan mineral. Kemudian yaitu pada contoh keanekaragaman ekosistem. Contoh keanekaragaman ekosistem adalah ekosistem pantai, ekosistem padang pasir, ekosistem hutan hujan tropis, dan lain-lain. Kemudian pada bagian B yaitu pengelompokan biodiversitas. Pengelompokan biodiversitas ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu diversitas komposisional. Diversitas komposisional mencakup apa yang dikenal dengan diversitas spesies, termasuk diversitas genetik dan diversitas ekosistem. Menjaga diversitas genetik sangat penting bagi eksistensi diversitas spesies, sedangkan menjaga diversitas ekosistem penting untuk menyediakan habitat yang diperlukan untuk mengonservasi berbagai spesies. Yang kedua yaitu diversitas struktural, berkaitan dengan susunan spesial unit-unit fisik. Pada level tegakan, diversitas struktural dapat dikarakterisasi dengan jumlah strata dalam hutan, misalnya kanopi tumbuhan utama, subkanopi, semak, tumbuhan herba.
Pada level bentang alam, diversitas struktural dapat diukur dengan distribusi kelas-kelas umur pada suatu hutan atau susunan spesial dari ekosistem yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu diversitas fungsional, merupakan variasi dalam proses-proses ekologi seperti pendauran unsur hara atau aliran energi. Ini merupakan komponen yang paling sulit untuk diukur dan dipahami. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai elemen biodiversitas dan pengelompokan biodiversitas. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.